Jangan menyerah, tapi berserah. Ada satu doa yang bisa Bunda amalkan, pemirsa amalkan, agar doa ini menguatkan kita untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doanya, Aa satu kali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca doa ini, amalkan doa ini khususnya ketika Bunda merasa lemah dalam hidup, karena doa ini adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim pernah akan dibakar oleh api dengan api yang sangat panas, tapi dengan izin Allah api yang panas itu tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan siapapun yang hari ini sedang ditimpa masalah, sedang diberi ujian, kuat, sabar, dan bertawakal kepada Allah atas semua kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah mudahkan semuanya insya Allah ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk bunda-bunda yang ada di sini yang mau bertanya. Kita kasih kesempatan dulu, siapa yang mau nanya boleh angkat tangan. Ini bunda yang sebelah sini tadi udah duluan angkat tangan, boleh. Saya Juwita, izin bertanya Ustadz. Apakah saya salah jika menggugat cerai suami karena merasa dibohongi? Karena ternyata selama 5 tahun menikah saya baru tahu kalau suami saya sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Pertama kan emang selingkuh juga. Terus saya ngerasa dibohongi karena maksudnya kenapa sebelum nikah sama saya nggak ngomong gitu kalau sebelumnya udah pernah menikah dan udah punya anak. Jadi saya tahunya suami saya itu ya masih lajang. Dari pihak keluarga tidak ada yang bercerita kalau sebelumnya suami sudah pernah menikah? Tidak ada. Selama kurang lebih 5 tahun ini sih baik. Setahun terakhir kemarin di tahun 2024 suami saya selingkuh, sering juga. Dari situ saya baru tahu ada pihak keluarganya, salah satu keluarganya yang ngasih tahu, yaitu yang sebelumnya dia udah pernah menikah ternyata. Mbak sudah bicara dengan suami terkait dengan kondisi rumah tangga sekarang? Udah, saya udah ngomong sama suami, sama pihak keluarganya, sama orang tuanya, tapi memang gimana ya, tetap nggak ngerasa salah sih, dan orang tuanya tetap ngebela anaknya. Sekarang sudah resmi bercerai? Sudah Resmi bercerai. Saya mau tanya, langkah yang saya ambil ini benar atau enggak? Oke. Terima kasih Ustaz. Oke. Baik, Bunda. Iya. Kalau bicara salah dan benar tentu harus dilihat kondisinya. Harus dilihat seperti apa rangkaian ceritanya. Hanya kalau sedikit kita mendengar apa yang tadi beliau sampaikan tentang sikap suami yang tidak baik, mohon maaf, suami berkhianat, kemudian suami berbohong, kemudian suami melakukan sesuatu yang membuat mbaknya merasa menyakiti bertubi-tubi, maka mbak pilihan untuk berpisah sudah benar. Setuju atau tidak? Jangan biarkan hati untuk terpenjara pada satu keadaan yang menyakiti hati. Sering AA bilang ini ya, kalau sesuatu itu sulit diperbaiki, tidak mau memperbaiki, dan rasanya tidak ada visi untuk saling memperbaiki, untuk apa dipertahankan? Betul? Kita butuh bahagia dalam hidup. Setuju? Dan percayalah, selama alasannya itu untuk mendapatkan kebaikan,
kebaikan juga yang Allah hadirkan. Maka mohon maaf ya, siapa di antara hambaku, kata Allah, yang diberikan satu keadaan yang membuat dia benci dengan keadaan yang Allah beri. Artinya, kenapa Allah ngasih beri ini gitu? Tapi kemudian dia sabar, dia mengharapkan pahala dari semua keadaan yang dia benci itu, maka sesungguhnya Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan Allah siapkan pahala terbaik untuknya. So ke depan, ini pelajaran untuk semua. Hati-hati dalam memilih pasangan. Pastikan semua latar belakangnya. Tanya dulu, karena sifat orang yang suka berbohong itu selanjutnya dia akan sibuk menutupi kebohongannya. Jadi kalau dia sudah sekali berbohong, maka dia akan sibuk selanjutnya menutupi kebohongannya. Maka wajar Nabi menyampaikan di antara ciri orang yang munafik itu ada 3. 1, ketika dia bicara dusta, bohong. Ketika dia berjanji, ingkar. Betul? Dan yang ketiga, ketika diberikan amanah, dia khianat. Pelan-pelan lepasin, buka hati, agar nanti ada ruang hati yang baru untuk hati yang datang di kemudian hari. Amin, insya Allah. Dan ini rumusnya, tolong catat ya. Belajar menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Luka tak akan sembuh jika hati masih mengeluh. Luka tak akan pulih jika hati masih merintih. Belajarlah untuk menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Lepasin pelan-pelan sampai nanti Allah hadirkan yang terbaik untuk kita semua.